Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama malam hari ini sebelum kita mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari ini, sebelum kita istirahat, kita lebih dulu akan bersama-sama mendengarkan renungan singkat dari Renungan 79. Kita sudah sampai kitab Yehezkiel 37 sampai 39. Saya akan membaca dalam Yehezkiel 38 ayat 1 sampai 23. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan baca saja dalam ayat yang ke-23. Yehezkiel pasal 38 ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kebesaran Tuhan. Gog di tanah Magog adalah Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dia adalah raja yang kuat dan tangguh. Kekuatan pasukannya luar biasa. Namun Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Walaupun bangsa Israel pada saat itu kekuatannya jauh lebih rendah daripada bangsa Magog, daripada Raja Magog. Kekuatan mereka itu di bawah Raja Magog, artinya bangsa Israel itu sangat kecil. Tetapi kita melihat walaupun demikian kekuatannya lebih kecil, tetapi hal itu diungkapkan dalam ayat yang ke-21. Dikatakan, dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga mereka sendiri akan saling berperang. Tidak ada kekuatan tangguh di dunia ini yang sanggup menahan kekuatan daripada Allah. Jadi kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini, tidak ada kekuatan yang sanggup menandingi kekuatan daripada Allah. Demikian juga saat ini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian sedang mengalami persoalan dan tekanan yang berat. Tekanan-tekanan hidup yang sangat berat. Mungkin tekanan dalam ekonomi, tekanan dalam sakit penyakit dan sebagainya. Percayalah, asal tinggal di dalam Tuhan, maka semuanya akan beres. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Barangkali kita tidak memiliki kekuatan lebih dari hal keuangan, lebih dari hal kekuatan kita, atau tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita di saat-saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ingatlah, asal kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, maka Allah mengatakan minta apa saja Tuhan akan memberikan kepada kita. Minta
apa saja, Tuhan pasti menolong kita. Dan kita melihat Allah yang dahsyat itu akan bekerja dengan luar biasa, sehingga tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi persoalan, masalah, kesulitan apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita percaya bahwa bersama Allah, Allah sanggup menyelesaikan semuanya itu dengan tuntas. Segera tiba saatnya Tuhan akan menyatakan kebesarannya pada kita, dan kita boleh menang atas tekanan itu, sebab firman Tuhan itu adalah roh. Jadi kita bisa menang atas setiap tekanan itu karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Bersedialah untuk menerima kejutan yang mengherankan dari Allah. Kejutan yang Allah akan berikan, pertolongannya itu pasti atas hidup kita. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, kita berada di dalam Dia, firman-Nya ada di dalam kita, maka Tuhan mengatakan minta apa saja, Tuhan pasti akan mengabulkan. Dan kalau firman itu ada di dalam hidup kita, kesulitan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup mengerjakan semuanya itu. Dan yang penting hari-hari ini kita berada di dalam pihak Tuhan. Kalau kita melihat keadaan dunia pada saat-saat ini sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan dalam hal ekonomi, dalam hal sakit penyakit. Orang-orang cemas. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, asal kita di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita, minta apa saja, Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Sebab artinya terus hidup berpadaan dengan firman Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita hidup berpadan dengan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebab kita punya Tuhan yang selalu ada di pihak kita. Di dalam firman-Nya dikatakan, hiduplah berpadan dengan Injil-Nya yang kudus. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu ditulis di dalam Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita. Kita punya Allah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada dimanapun kita berada. Di dalam kesulitan-kesulitan kita, di dalam tekanan-tekanan hidup kita, kita percaya seperti bangsa Israel. Waktu itu walaupun kekuatannya sangat kecil, di bawah kekuatan daripada Raja Magog, tetapi bangsa Israel itu luar biasa. Allah membuat bangsa Magog itu saling berperang. Di dalam ayat 21 tadi sudah kita baca. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Jadi tidak ada satupun yang bisa
mengalahkan kekuatan Allah. Allah menunjukkan kebesaran kekuatannya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Magog itu mereka saling berperang satu dengan yang lain. Itulah kebesaran Allah atas kehidupan kita. Kita percaya kita punya Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada di pihak kita, asalkan kita tetap berada di dalam firman-Nya, dan firman-Nya ada di dalam hidup kita. Kita percaya kita pasti akan menang, dan kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kita tidak perlu takut apapun, juga percaya kepada Allah. Sekian firman Tuhan, biarlah ini boleh memberi kekuatan kepada kita semuanya di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup pada saat-saat ini. Kita percaya kebesaran Tuhan itu luar biasa, selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Walaupun kekuatan kami lemah Tuhan, kecil, tetapi kami tahu kami memiliki kekuatan yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Engkau ada di pihak kami. Tuhan, tidak ada siapapun yang dapat melawan kami. Bela seluruh jemaat-Mu, berkati mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menghadapi buntu dalam mata pencahariannya Engkau berkati, bukakan jalan. Terima kasih memberkati Ibu Gembala kami, memberkati call center yang sudah dengan lelah bekerja. Tuhan, balas mereka dengan limpah-limpah sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Beri kekuatan yang baru. Kami mau akhiri ini semuanya. Sebentar kalau kami mau istirahat, kami mau istirahat bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.